Hadirin yang berbahagia, agar mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk memulai acara ini. Barisan prosesi menuju ruang acara. Hadirin dipersilakan berdiri. Jadi dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna oleh Saudara Muhammad Akbar. Kepadanya kami persilakan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر بالنفعة الذكرى سيذكر من جاء الجنة والمأوى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sakit tengah bisa nggak, Pak? Geser sana dikit. Udah kelihatan ibu itunya. Buat. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ustaz Iqbal Mustafani Esor. Jadi dipersilakan untuk diri. Jadi dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Ustaz Ibrahim Esor. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri menghadirat adalah segala dan segala diri. Marilah kita menundukkan kepada senyap, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pelepasan wisudawan-wisudawati Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara beserta para tamu undangan berkumpul di tempat mulia yang ini dengan penuh ketundukan dan kehusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridha dan keberkahan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembukaan sidang Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara oleh Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Saya selaku Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara ingin membuka sidang terbuka dengan agenda Muhammad alumni Akademi Dakwah Indonesia akan pencegahan mendapat itu di atas sidang dibuka. Laporan kegiatan Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara oleh Wakil Bidang Akademi kepada Ustaz Ali Supri SAG MTH, telah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arba'il hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah masih membersamai kita dalam agenda ataupun dalam acara wisuda dan wisudawan Akademi Dakwah Angkatan keempat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Salawat dan salam kita sambil tinggikan terus junjungan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kami muliakan
Bapak Direktur Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia sekaligus Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Haji Hairul Azhar MSI. Semoga dan senantiasa Allah lindungi dan berikan kekuatan dan kesehatan. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yaitu Ketua Dewan Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yaitu ada di hadapan kita bersama Bapak Profesor Dr. Fahrul Azmi MA. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada di hadapan kita bersama Bunda Profesor Arlinda. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, ada di sini Bapak perwakilan dari Direktur Mandiri Amal Insani yang merupakan yang mensupport kita dan senantiasa memberikan material ataupun yang bersifat material kepada kita selama kita dididik, selama kita ada di Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan pengurus sivitas akademi, yaitu Dewan Dakwah ataupun Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang ada di hadapan kita bersama. Begitu juga yang kami banggakan dan kami muliakan kepada semua orang tua kami, begitu juga para undangan, begitu juga dari media yang meliput pada hari yang berbahagia ini, dan yang kami banggakan juga dan yang kami selalu memperhatikan, selalu mendidik dan membina ananda kami semuanya, yaitu peserta wisudawan dan wisudawati di hari yang berbahagia ini. Di sini izinkan saya sebagai Ketua Panitia sekaligus Wakil Direktur Bagian Akademik Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia, bahwa program daripada Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara ini sudah angkatan yang keempat, yang alhamdulillah pada hari ini seluruh wisudawan dan wisudawati merupakan putra dan putri terbaik yang berasal dari Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, yang alhamdulillah berjumlah sebanyak 14 orang. Harapan kami ke depannya, setelah kalian di wisudawan dan wisudawati berasal dan berorang tua, kemudian kalian dilahirkan dari Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia, tetap pegang, tetap junjung apa yang kalian pelajari selama ini, khususnya kuatkan akidah dalam menyongsong globalisasi pada zaman ke depannya. Orang tua kami dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai memberikan laporan di hari yang berbahagia ini, bahwa dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua, wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, waja'alid dakwah lilladdati, jadikanlah dakwah ini merupakan satu kebutuhan, bukan satu berbentuk material yang kalian inginkan. Bahwasanya dakwah ini adalah kebutuhan jiwa dan batin kita. Insya Allah dimanapun kalian nanti akan ditempatkan berdakwah, baik dia di ujung Indonesia ataupun berasal dari Sabang sampai Merauke nanti, pasti kalian akan bisa menyongsong dan menangkal globalisasi penangkalan akidah pada saat ini. Kemudian yang kedua yang ingin disampaikan, yaitu waja'alid dakwah al-hulwu, jadikanlah dakwah ini merupakan motivasi bagi kalian, dan jadikanlah dakwah itu merupakan sentral yang akan memberikan perubahan, yang akan memberikan pencerahan. Kemudian kalian sebagai tolak ukur ataupun sentral peradaban umat Islam ke depannya. Bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan suatu ketika kepada Rasul, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159, "Bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan singkat artinya, bahwa kalau bukan lemah lembut yang diberikan Rasul kepada umatnya pada saat itu, kalau bukan karena perilaku karakter dari Rasul yang mencerminkan kepada bangsa sampai saat ini,
Maka kata Allah, jika ada kekerasan ataupun kebohongan ataupun kesombongan dalam hatimu, Rasul dalam berdakwah, lam faddu min hawlik, semua pengikutmu pasti akan jauh dan semua pengikutmu tidak akan ada yang ikut bersamamu, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalian anak kami semua yang wisudawan dan wisudawan kepada hari yang berbahagia ini. Berbahagialah kalian karena kalian merupakan putra putri terbaik pada masa saat ini, dan kalian akan sukses dan akan lebih hebat dari masa yang akan datang. Ini saja yang bisa kami sampaikan melalui ketua kepanitiaan sekaligus wakil direktur bidang Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi kami sampaikan kepada undangan Bapak Ibu sekalian, inilah suasana dan tempat yang bisa kami sediakan pada saat ini. Kita berdoa ke depannya. Banyak donatur, banyak memberikan kepada kita. Khususnya yang selama ini yang memperhatikan kita adalah Mandiri Amal Insani. Kita doakan Mandiri Amal Insani lebih sukses dan lebih jaya. Khususnya Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sesama kita saling memaafkan, kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara akan dibuat oleh Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Bapak Khairul Azhar MSI, dipersilakan. Para wisudawan wisudawati dipersilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya saya meminta pernyataan ini semua. Apakah Anda langsung dicukupkan sebagai kali itu Allah? Ya. Sebab itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami selaku Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengukuhkan saudara-saudara sekalian menjadi seorang dai Allah yang diharapkan melanjutkan pendidikan pada jenjang status 1 di sekolah tinggi berjauhan sir dan juga sahabat-sahabat bisa memberikan semangat untuk mempersiapkan diri dalam mereka penedun di masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan ijazah bagi wisudawan-wisudawati Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara angkatan 4 pada Direktur dipersilakan. Untuk bukti harap berdiri. Muhammad Akbar asal Aceh Amia. Asal Aceh, iya. Muhammad Habib Sri asal Subul Salam Aceh.
Al-Hakim asal Aceh. Asal Aceh Kamil. Bukit Nuraga asal Aceh Kamil. Asal Rias. Muhammad Nurdin Al-Fansuri Nasution asal Medan, Sumatera Utara. Rahul asal Riau. Abdullah Azhar asal Medan, Sumatera. Asal Tanjung Balai. Asal Gunung Sitoli. Bela asal Tebing. Pembacaan janji alumni dipimpin oleh Saudara Muhammad Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji alumni Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Janji alumni Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Kami alumni Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara berjanji. Kami alumni Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara berjanji. Satu, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjalankan seluruh perintahnya dalam Al-Quran
dan As-Sunnah. Dua, senantiasa mengawal akidah umat. Menegakkan syariah. Menguatkan ukhuwah Islamiyah. Persatuan Indonesia dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, senantiasa menjaga nama baik alma mater. Organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Empat, bekerja keras dalam mewujudkan menjadi dai ilallah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimawati silakan duduk. Kata-kata sambutan. Kata sambutan dari Direktur Akademi Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Wakil Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Heri Batahari Nasution MPSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Indonesia Sumatera Utara, yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara, yang saya hormati Sekuritas Akademika Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara, yang saya hormati para wisudawati yang telah dikukuhkan tadi, yang saya hormati perwakilan dari Menteri Amal Insani Bank Mandiri, yang saya hormati para undangan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita melakukan wisuda Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara angkatan 4. Salawat dan salam diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah kita harapkan secepatnya di Bapak Ibu hadirin sekalian, Ananda wisudawan wisudawati yang terhadir pada hari ini. Hari ini kita melakukan wisuda, artinya bahwa Ananda pada saat ini telah selesai menyelesaikan studinya di Akademi Dakwah Indonesia. Memang Adi ini kita hanya sifatnya internal, ya, sifatnya internal,
tapi kita insya Allah nanti akan terintegrasi dengan STID Muhammad Nasir di Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir adalah salah satu perguruan tinggi swasta Islam terbaik se-Jabodetabek dengan akreditasi. Saya yakin dan percaya 3 angkatan sebelumnya yang sudah berangkat dari Sumatera Utara telah menghasilkan sarjana-sarjana yang berpikir dan berorientasi kepada keislaman dan menjadi dai ilallah. Saya yakin dan percaya Ananda yang hadir dalam wisuda pada hari ini akan mengikuti jejak senior-senior yang 3 angkatan sebelumnya sudah berangkat ke STID Muhammad Nasir. Tentunya ini menjadi harapan kami bersama seperti pada janji tadi, akan bahwasanya menjaga alma mater, membesarkan organisasi dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada hari ini, kami sangat bahagia. Saya mewakili Akademi Dakwah Indonesia. Terima kasih bantuan yang selama ini kami terima, terutama dari Mandiri Amal Insani, MAID, Bank Mandiri, kemudian daripada donatur-donatur yang ikhlas memberikan bantuannya, baik itu kepada wisudawan-wisudawati, baik itu kegiatan belajar mengajar, kemudian baik itu materi maupun materi kepada kami semuanya. Ini hanya untuk bagaimana kita menciptakan dai-dai ilallah ke depan, supaya pelosok negeri kita yang haus akan pelajaran, yang haus akan keilmuan, yang haus akan kader-kader ke depan, ini menjadi salah satu kader kita ke depan untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Saya yakin dan percaya nantinya kalau nanti setelah jadi dai, dan tentunya apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi suatu hal yang ke depan bagi kalian untuk dapat dikembangkan. Bukan tanggung-tanggung, ya. Ini guru-gurunya ini, dosen-dosennya ini, para dokter, para profesor, ya. Ini memang kelihatannya ahli Dewan Dakwah 14 orang, tapi gurunya profesor, gurunya dokter-dokter. Ini saya pikir ini satu hal keunggulan bagi kalian. Susah didapat, ya. Semua para dosen itu, semua para yang mengajar itu ikhlas memberikan keilmuannya kepada kalian. Ini tentu tolong dijaga supaya hal ini menjadi manfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua pihak yang membantu daripada kegiatan kami, baik secara organisasi Dewan Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara maupun secara khusus kepada Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih. Tentunya apa yang Bapak Ibu berikan baik organisasi maupun secara pribadi mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari salah satu penyelenggara program Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara akan oleh Ketua Mandiri Amal Insani Yogyakarta 1 kepada Bapak Haji Khairuddin Purba ST, kami persilakan. Kami menghormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Azhar, beserta Ibu Profesor Dr. Alinda. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Fahrudin Asmi MA, selaku Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah, beserta Sindikat Akademika Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara. Yang kami banggakan, adik-adik
teman-teman sekalian yang baru diri sudah pada hari ini. Kemudian tak lupa juga kami hormati pada para orang tua, para wisudawan yang hari ini menyaksikan acara pelantikan wisuda putra putrinya. Putra putrinya menjadi kebanggaan dalam keluarga, kebanggaan bangsa dan negara, terutama kebanggaan dalam Islam. Saya izin membacakan sambutan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat yang penuh kebahagiaan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara wisuda Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara angkatan keempat. Hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, perkenankan kami atas nama Yayasan Lasnas Mandiri Amal Insani dengan rasa syukur dan bahagia menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati atas kesuksesan yang telah saudara-saudari lain telah menempuh pendidikan di kampus Akademi Dakwah Indonesia yang kita banggakan ini. Ucapan selamat kami sampaikan pula kepada orang tua dan wali wisudawan atas keberhasilan mengantarkan putra putrinya ke depan, keberhasilan menempuh pendidikan di Akademi Dakwah Indonesia. Setelah saudara-saudari mengikuti proses pendidikan di Akademi Dakwah ini, tentunya telah memperoleh ilmu, bekal dan pengalaman. Kami berharap ilmu, bekal dan pengalaman yang telah saudara-saudari peroleh dan selama menempuh pendidikan dapat diamalkan dan dikembangkan di jalan yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai syiar dan dakwah mengamalkan ajaran Islam. Kami mendoakan dan berharap semoga saudara-saudari dapat menjadi insan yang cerdas dan berbudi luhur, berakhlak mulia, bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kami berharap terus meningkatkan kualitas, potensi, kreativitas, inovasi sebagai wujud nyata atas tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan umat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kami dari Mandiri Amal Insani mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas kerjasama selama ini yang telah terjalin dengan baik sehingga mengantarkan wisudawan dan wisudawati menuju keberhasilan. Mari selalu mendukung pelaksanaan pendidikan dakwah yang merupakan salah satu program kerja kita dalam bidang pendidikan. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurang dimaafkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga mau menyampaikan pantun. Nampaknya tentang semua kan? Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembah yang berlama-lama. Semoga sambutan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan dan bimbingan dari Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Bapak Khairul Azhar ST, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya dulu saja mengefektifkan waktu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بمثل كنتم خير أمة لكن الناس يعملون بالمحبوب يتنحون بالاتفاق يرضون بالمحبوب صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Fahmi Asmi selaku Ketua Majelis Syuro dalam dakwah Provinsi Sumatera Utara periode 2022 sampai 2027. Yang hari ini nanti kita minta orasi dakwah dalam rangka mengantarkan anak kita melanjutkan pendidikan masyarakat dan diharapkan jangan pulang sebelum meraih doktor. Itu pesannya. Jangan pulang sebelum dokter. Nanti akan saya jelaskan kenapa jangan pulang di sini. Nanti Pak Profesor Bruno itu juga. Yang saya hormati juga sendiri. Terus ada keinginan untuk kita alih silaturahmi. Itu masalah jauh sekali. Orang bisa kita sesatkan untuk kami. Akhirnya kita teruskan berada di sini supaya kita tahu bahwa inilah itu bisa. Selanjutnya juga kami berterima kasih anjuran juga lembaga kesehatan yang dakwah Sumatera Utara dipimpin oleh Dr. Hidayat. Sesudah ini nanti kerjasama dengan lain akan berlanjut. Selanjutnya juga terima kasih kepada tim Lasnas Sumatera Utara yang memang kami minta drop dari Jakarta. Kenapa harus di drop dari Jakarta? Berkaitan dengan persoalan koordinasi kemarin. Ini menjadi satu hambatan kita. Oleh sebab itu, saya minta sama dengan Dewan Pusat supaya di drop dengan profesional. Supaya administrasinya jelas dan ringan. Walaupun semuanya benar, Pak. Semoga semuanya yang terhadir, menjaga semua hari ini bisa kita laksanakan wisuda. Wisuda ini bukan sekedar seremoni, tetapi adalah sebuah acara untuk mengantarkan sebuah pesan-pesan. Di awal tadi saya mengutip salah satu ayat Allah pada surah Al-Baqarah, dan itu ayat yang menjadi harus dipahami oleh seluruh aktivis di dalam. Kalau takut mintum batu ya kamu dan ini. Jadi kalau salah prop kalau meluruskan adalah ada di antara kami sebagian umat itu kita ini beruntung yang bertugas menyampaikan nilai-nilai kebenaran, tak turun dan turun mampu, memanage satu nilai kebenaran, memanage satu program kebenaran. Tujuannya untuk apa? Itu adalah pemungkaran. Jadi pemungkaran itu harus dihadapi dengan kebaikan. Oleh sebab itu pemungkaran itu harus dimanajemen dengan sebuah pengetahuan. Tidak akan mungkin bisa pemungkaran itu akan kita selesaikan kalau kita tidak punya pengetahuan. Maka salah satunya adalah program atau pendidikan secara program ini. Oleh sebab itu kenapa saya bilang jangan pulang sebelum dokter. Karena tantangan dakwah kita ke depan, kalau kita tidak punya ilmu yang kuat, kita akan berpikir. Dakwah itu bukan ketawa-ketawa di podium, bukan sekedar terseru-seru, tetapi adalah melakukan satu perubahan tatanan masyarakat kita. Oleh sebab itu diperlukan skill-skill keilmuan. Saya kemarin baru dari Jakarta berjumpa dengan Kiai Haji Ali dia baru tahu. Beliau ini adalah Ketua Umum Gerakan Anas Pusat yang sekarang sudah dideklarasikan menjadi Ketua Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Dia mengaku saya sendiri kewalahan menghadapi gerakan Syiah. Bagaimana cara mengharapkan gerakan Syiah? Tidak bisa sampai akbar. Makin banyak tabligh akbar ada gerakan Syiah makin berkembang Syiah. Bagaimana cara kita harus melakukan gerakan betul, tetapi dialog intelektual. Nah ini yang harus dilakukan. Oleh sebab itu kami memerlukan kata-kata skill intelektual.
Di satu sisi juga sekarang ini sebetulnya kita terjadi perang ideologi yang cukup dahsyat sekali. Dan kita tanpa sadari, barangkali banyak kita yang tidak paham bahwa umat kita, ulama kita, tokoh bangsa kita yang berperan penting di dalam bagaimana mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ini bukan balik seolah-olah umat Islam itu tidak. Kenapa yang terjadi dalam banyak sejarah kita bisa karena lagi jalan. dan juga para ahli kita juga kita. Oleh sebab itu Dewan Dakwah Pusat sekarang memang sedang Kita harus tetap harus melakukan kalau di investasi kajian untuk menghadapi harta dan itu. Sebab itu Anda dengan tangan Anda jawab karena kami ini lagi sudah dipanggil ini. Baik termasuk hari ini saya juga bersyukur dengan tetap hadir ya, saya melanjutkan perjuangan kami. Ya, kami bersama dengan Ketua Dewan Dakwah lalu mereka bagian Muslim sepakat untuk bisa meletakkan landasan kaderisasi. Dan terima kasih juga kami kepada Menteri Agama. Dari angkatan pertama, kedua, ketiga agak los sedikit ya karena COVID, sehingga saya bilang pemain tolong ditunda aja. Walaupun juga kita menghadapi tempatan dari 15 orang, ya tidak. Nah, harus pakai Zoom. Walaupun ini angkatan keempat, sebetulnya putranya 15 orang, putri 10 orang. Tapi saya memaksakan diri untuk bisa tatap muka. Saya sampaikan pemain, tolong kami dibantu sekali. Alhamdulillah, menuju ini. Karena beberapa mahasiswa tidak berani, karena orang tua tidak setuju divaksin. Ya, karena ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan takut, ya sudah, akan terlibat. Tapi alhamdulillah kita memberanikan diri untuk membuka kelas di awal itu di Mongorawi khusus kelas operatif besar. Cuma muncul protes dari anak-anak, Ustaz, kami kapan Ustaz? Akhirnya kami memaksakan diri juga. Kampus inilah setel menjadi kampus apa. Tapi insya Allah ke depan kita akan membangun kampus akhwat sendiri di tanah Mongorawi. Tapi walaupun sebelum terbangun, insya Allah nanti kampus akhwat kita pisahkan dari lokal sendiri karena kita mau akhwat ya akhwat, boleh ada tempat di akhwat dan kita. Maka dukungan kita semua, mudah-mudahan nanti akan saya bisa memberikan dukungan. Kita sekarang sedang cari rumah namanya rumah muslimah. Jadi rumah muslimah itu kantornya pengurus muslimah Dewan Dakwah dan juga kampusnya atau bidangnya. Dan insya Allah kita akan buat rumah Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin barangkali bisa disampaikan juga bahwa kan banyak ya, ketika seorang ibu punya anak sudah selesai mengurus anaknya, ada yang mengurus cucunya pula ya. Apakah dia beribadah? Oleh sebab itu timlasnya bilang sama saya, bagaimana kita buat rumah Quran ini? Bagaimana makna itu kita baguskan dengan diri? Maka terinspirasi kita membuat rumah muslim atau muslimah kita. Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga bahwa angkatan pertama itu jumlahnya 14 orang. Alhamdulillah 8 orang. Insya Allah tahun depan akan selesai hari Sabtu ini. Dan saya minta kembali ke Sumatera Utara dulu, baru nanti lanjut ke S2 dan sampai ke S3. Nah, 4 orang, ini kebetulan 4 orang itu bilang sama saya, mereka panggil ayah, ya, kalau kami semua ke Jakarta, siapa yang harus saya di sini? Biarlah kami tinggal di Medan. Jadi 2 orang kuliah di WISU, sekarang sementara KTN, 2 orang juga kuliah di UNIFA. Jadi kita juga buat kerjasama antar tidak semuanya nanti across PhD. Angkatan kedua itu kita terima 10 orang. Dan 10 orang yang kita terima, tapi alhamdulillah 3 ngambil SPB. Kenapa? Karena akibat COVID. Di penghujung perjalanan itu COVID melanda.
sehingga STID pun terpaksa merumahkan mahasiswa Bali. Ya, termasuklah mahasiswa STID asal Sumut itu kita berdayakan ke daerah. Angkatan ketiga yang kita terima ada 12. Alhamdulillah yang terus melanjut 3 ikhwan, 1 akhwat akibat COVID kemudian. Nah, barulah angkatan keempat ini ikhwannya 20 orang. Cuma yang tetap istiqomah 11 orang. Saya pikir nggak apa-apa, 11 orang para dokter-dokter, ada dokter sejarah, ada dokter bidang sosiologi dakwah, ada dokter yang lainnya. Akhwatnya ini dari 10 tinggal 3. Jadi alhamdulillah inilah dia alumni 1 dan 4. Insya Allah sekarang kita sudah terima. Kemarin mendaftar 10 orang, kita terima 3 ikhwan, 4 akhwat. Jadi kita agak skeptik. Walaupun memang semuanya free, insya Allah seleksinya lebih ketat dari ketat. Bukan saja kemampuan intelektualnya, tetapi keadabannya juga. Maka nanti kalau ibu dari MD bisa juga melakukan kita ada tes psikologi. Psikologi ya, perangkat misalnya anak ini memang mau berdakwah. Karena terus terang ada persepsi yang salah kan. Dakwah itu dikira orang itu hanya buka tutup masjid, jadi waktu masjid, ada mengaji, habis itu apa? Ada puas semuanya, mungkin ada puas semuanya. Padahal dakwah itu kan perubahan. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, debat mahasiswa. Para alumni ADI FPID itu harus berkiprah di lembaga eksekutif, di lembaga yudikatif, dan di lembaga legislatif maupun di usahawan. Kalau tidak, kita akan menghadapi kepentingan. Alhamdulillah alumni FPID asal Sambas sekarang sudah jadi Bupati Sambas. Jadi dia mudah-mudahan nanti Nias, dia apabila Nias ini saya paksa, saya bilang Nias tak boleh lagi selesai itu, dibalik lagi ke Jawa. Ini alumni Nias sih banyak sebetulnya. Alumni banyak, cuma berada di Sukabumi, di Jawa Barat, dan tidak dapat Jawa Barat. Urus lagi Nias. Dan minta supaya anak istri itu harus jadi Bupati Nias. Apalagi Nias kan akan dibekarkan menjadi dari provinsi. Di 5 Nias sampai sekarang alhamdulillah mohon dukungan juga dari kita semua. Sekarang alumni STID yang berada di, saya bilang jangan, kamu dengan balik ke Jakarta, kamu tetap di Nias. Insya Allah Ustaz. Tapi tolong carikan saya suami Ustaz. Sudah tidak. Jadi ada namanya Rika Handayani Zeda. Dia sudah selesai, saya bilang sudah mukafaatnya tidak lagi dari Jakarta, karena dari Jakarta 1.000 orang. Jadi 1 bulan itu informasinya itu harus cari 1 miliar. Saya bilang sudah nggak usah dari Jakarta, dari Sumatera Utara saya, mudah-mudahan baik dengar saya ini pada saya katakan. Ya pagi-pagi belum sedikit baik kan. Nah, jadi itu kita kasih mukafaat 1,5 juta ya. Terus dan saya bilang saya target tempo 3 bulan ini saya mau ada rumah kita beli di Nias dan kita jadikan itu rumah kita. Dan kita taruh para dai di sana. Tidak boleh pulang. Harus menikah di sana. Jadi problematika di Nias ini Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Nias menikah secara Islam nanti pada yang Kristen. Ini persoalannya. Nah, ini ya siapa ini Supreme ya, ini berjanji data-data fakta integritas ini. Cambly ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian itulah dia. Nah selanjutnya saya ingin sampaikan juga, alhamdulillah kepengurusan Dewan Dakwah ini sudah dikukuhkan di Kebunuran Provinsi Sumatera Utara. Kenapa harus dikukuhkan? Bapak dan Ibu sekalian, dakwah di birokrasi itu. Oleh sebab itu alhamdulillah kita bersama dengan Demokrat untuk bersama-sama bergabung. Nah, insya Allah kita nanti akan melaksanakan berbagai event berkaitan dengan dakwah. Alhamdulillah sekarang ini sudah hadir lembaga kesehatan dipimpin oleh Dr. Hidayah.
Insya Allah sekarang Senin sampai Jumat itu sudah ada layanan dokter. Jadi bukan klinik namanya, karena kalau klinik ada aturan-aturan lagi yang harus kita penuhi. Jadi para pengurus jiwa dakwah yang berprofesi dokter, baik dokter spesialis, kita minta infak waktu mempraktekkan diri di kantor dakwah. Nah, ini berhubungan kita semua juga, termasuk ada praktek dokter spesialis. Mudah-mudahan doa kita semua kita akan mendirikan rumah sakit. Saya perlu sampaikan bahwa beberapa waktu lalu kami ingin mengakuisisi mengakuisisi rumah sakit. Kalau itu tidak diakuisisi, wajah kita akan tertampar lagi. Saya bisa sebut bapak-bapak sudah tahu mana rumah sakit Islam yang sekarang populer. Tapi saya mau coba akuisisi, seperti problemnya berat sekali. Sehingga mungkin kemungkinan besar kita memutuskan untuk mendirikan rumah sakit sendiri. Insya Allah lahan Namorami itu 8,1 hektar. Insya Allah kita akan dirikan persetujuan pusat, akan kita dirikan rumah sakit khusus, rumah sakit khusus onkologi masa cancer. Nah, ini sudah ditinjau oleh Dewan Dakwah Pusat. Walaupun nanti ada beberapa rumah sakit Islam yang ada di Medan ini, kita mencoba di berbagai jejaring kita untuk bisa juga bantu mengakuisisi. Mudah-mudahan rumah sakit Haji Medan kita semakin bagus ya. Walaupun itu juga punya problem yang memang harus kita atasi secara bersama. Selanjutnya juga kita juga ada program layanan. Jadi mudah-mudahan kita semua lah nanti kalau minta sama baik juga. Jadi ada program kita namanya layanan dokter keliling. Jadi bukan, jadi kalau ambulans keliling banyak sudah. Partai-partai politik sudah punya ambulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih filosofi rumah sakit? Kenapa kita harus mendirikan rumah sakit? Saya mendapat informasi bahwa kebetulan abang ipar kami, salah satu dokter jantung, dia mendapati seorang pendeta yang mencoba membaptis di salah satu rumah sakit terkenal di Sumatera Utara. Dia kejar. Itu disampaikannya waktu dialog forum dakwah dokter Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Nurhalis Persdiatun. Yang kedua, bayangkan sekelas Pak Nasir sendiri pun ketika mau sakratul maut itu datang dokter pendeta. Alhamdulillah diketahui oleh anak Pak Nasir. Tapi walaupun dengan marah, beliau setiap sanjung menjawab Pak pendeta itu. Ketika pendeta itu berdialog dengan putri Pak Nasir, Bu Aisyah, dia bilang, Pak pendeta, iman kita berbeda. Dia langsung lari, itu sekelas Pak Nasir. Nah, oleh sebab itu filosofi Dewan Dakwah menghadirkan rumah sakit Islam itu bukan mengekalkan manusia itu nggak usah mati-mati. Kan gitu dia. Filosofinya adalah bagaimana menghantarkan kita menjadi husnul khatimah. Oleh sebab itu perlu ada Pak Ahirudin, kita insya Allah akan dalam waktu dekat bekerja sama dengan beberapa rumah sakit akan melatih para dokter, para medis, bagaimana menangani para pasien di UGD ketika sakratul maut. Banyak rumah sakit yang memang tidak memenuhi beberapa pasien berada di situ. Pertanyaan kapan menangkingkan itu tadi? Oleh sebab itu ini diperlukan. Insya Allah kita akan mengerjakan program ini. Alhamdulillah COVID terlalu ya. Kemudian COVID jadi-jadian tidak jadi lagi ya kan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Tadi memang ya ayat yang paling utama dalam Dewan Dakwah itu yang saya sebutkan. Jadi bagaimana kita memanage sebuah program kebaikan dalam rangka kita. Jadi insya Allah orang Islam ini terutama Dewan Dakwah itu nggak ada kita. Justru paling Indonesia tidak ada Indonesia. Makanya kenapa setiap event Dewan Dakwah itu harus dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun Pak Nasir ketika beliau menyampaikan orasi
masih di lapangan Merdeka dan itu ditulis dalam satu buku. Saya dapat buku itu berusukan di Bandung. Bukunya diterbit tahun 1933. Dia bilang, kita kan cuma masih menyanyikan marilah kita berseru. Ini berseru untuk Indonesia, kan menyeluruh. Kita perlu berbuat untuk Indonesia Raya benar. Oleh sebab itu lewat tangan-tangan doa kita, tangan-tangan dari kita bisa meneruskan perjuangan kita di rumah kita. Oleh sebab itu di tangan dalam untuk bisa majunya bangsa dan negara. Terima kasih atas dukungan kita semua dalam acara ini, terutama juga para donatur. Alhamdulillah kita ada grup donatur namanya Pak Herudin. Jadi setiap persoalan yang berkaitan dengan pendanaan kami selalu share di grup. Ya, insya Allah dari itu langsung dapat tanggapan. Ya mungkin dalam relatif barangkali hanya hitungan jam sudah dapat, termasuk kemarin di Palestina. Di Palestina itu kita hanya tempuh berapa? 1 minggu kita bisa langsung kirim bantuan itu langsung tim Basnas Dewan Dakwah Pusat berangkat ke Palestina, nggak pakai pangkat. Walaupun mereka berangkat, insya Allah syahid bisa dibilang. Udah pesan-pesan sama keluarga itu. Kalau nggak pulang, tolong lanjutkan perjuangan ini. Nah, kita langsung ke apa? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, barangkali kita berharap dalam waktu dekat dalam rangka menyapa saudara-saudara kita di pedalaman atau pedalaman. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan, mungkin baru Pak Harudin juga bisa menyampaikan juga, bisa sampaikan ke MUI. Satu daerah, tak ada resistensi, sebut aja lah, Kecamatan Kepalitan. Saya tanya, kenapa gak sholat? Banyak hati. Masjid banyak sekali masjid. Tapi hati nggak ada. Kita masyarakat tidak sholat. Nah, cuman ini juga perlu pemikiran kita bersama. Oleh sebab itu kita punya konsep, insya Allah nanti setiap sebelum sholat Jumat kita datangkan mobil dengan perlengkapan kedokterannya yang dasar ya, di samping memeriksa masyarakat juga kita ajak makan bersama, kita juga ayo sholat itu sholat itu kerja kita. Dan mudah-mudahan jangan nanti waktu masa-masa kampanye dan kan, tapi sebelum kampanye dan sesudah kampanye masyarakat ini harus dididik dalam dakwah. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang banyak. Insya Allah kita di samping adik ini Pak Herudin ini kan butuh waktu panjang. Mereka butuh lagi berapa semester? 6 semester lagi. Sementara persoalan umat juga persoalan banyak. Oleh sebab itu nanti alhamdulillah di majelis suro kita ini kan banyak para pimpinan fakultas dakwah ya juga terbanyak juga banyak para doktor kita. Insya Allah kita akan melakukan percepatan doa. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan latih para teman yang mungkin para mahasiswa semester akhir fakultas dakwah yang memang berniat untuk berdakwah di pedalaman itu akan kita latih dalam waktu dekat ini, sehingga kita akan coba meneliti tempatan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dakwah dari Ketua Majelis Suro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada Bapak Profesor Dr. Fahrudin Azmi MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Amma ba'du yang saya hormati Tuan Siang para yang Direktur Bidang Dakwah Indonesia Sulawesi Utara dan juga Ketua Muslimat dan seluruh wakil-wakil direktur ketika saya pendidikan Indonesia yang hadir dari Direktur Provinsi Perusahaan yang hadir menyaksikan peristiwa secara ini, kemudian orang tua wali daripada Wali Setiawati yang saya ini dan yang saya hormati dari perwakilan Menteri Ahmad Insani yang secara setia dan sungguh-sungguh mendukung kegiatan Dewan Dakwah Islamiyah yang terutama di Jawa Indonesia dan juga Ibu Andi Mbak Hussein yang hadir di dalam kesempatan yang terbaik. Alhamdulillah dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bersamaan dengan 21 Maret 1444 kita dapat melaksanakan suatu acara penting wisuda wisadawan Setiawati sejumlah 14 orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di Sumatera Utara dan insya Allah akan lanjut ke program bersatu sekolah tinggi di bawah Muhammad Nasir. Pertama-tama tentu kita mengucapkan selamat kepada anak kami yang telah berniat mendedikasikan dirinya untuk menjadi dai dari kita dari dakwah profesional dan dari bukan saja profesional tetapi intelektual dan pada kesempatan ini saya diminta supaya kita baru menerima amanah untuk memberikan bimbingan arah. Tentunya saya memandang kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat bagus dan sangat berharga. Bukan saja bagi saya tetapi kepada majelis surah Dewan Dakwah untuk bisa memberikan beberapa pandangan bagaimana kondisi dakwah Islamiyah sekarang ini dan siapa itu? Tentu dakwah merupakan satu upaya untuk membudayakan dan memperadabkan manusia ini menjadi manusia yang berkualitas. Tadi banyak disinggung oleh Ketua Dewan Dakwah bahwa dakwah itu harus kita manage dengan bagus. Dan tantangan era global menghendaki dakwah itu mempunyai inovasi baru dan gerakan baru yang
justru menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Dan juga sendi-sendi keutuhan negara sebagai bangsa yang ada. Memang ayat utama yang menjadi moto dan sekaligus landasan dari Dewan Dakwah Islam tersebut adalah seperti dinyatakan. Dan juga ayat 9. Yad'una ilal khair wal takum minkum ummat yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menjadi umat yang senantiasa siap untuk mengajak semua orang, semua hamba Allah di kebenaran untuk menegakkan kebenaran, menegakkan peradaban mulia. Itu sana. Artinya perintah ini adalah perintah individual dan sekaligus perintah untuk kita semua secara perorangan dan secara umat dalam bentuk organisasi. Yang pertama itu adalah begitu kalau saya buat ini untuk membangun kebaikan, kebajikan dan khair itu kebenaran, kebajikan dan atau kebaikan, kebajikan. Kebaikan mungkin semua bangsa, semua agama menyatakan baik, tetapi belum tentu kebajikan. Kebajikan itu adalah merupakan kebaikan yang berikan pengarahan berdasarkan waktu dan kebenaran adalah satu kebenaran dari Allah yang di dalam kitab Al-Quran. Pesannya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Setelah menghimbau, mengajak dan memberi fakta-fakta tentang kebaikan, kebenaran dan kebajikan itu, maka kita barulah mengurus mereka itu agar bisa melakukan kemakrufan, tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berbeda. Yang kata yang lebih monumental kemudian yang ketiga, barulah kita melakukan melakukan kritik-kritik, evaluasi, pembenahan, inovasi, agar kemungkaran itu tidak ada lagi dan yang ada yang maaf. Ini adalah merupakan anak-anak kami sekalian yang telah sudah pada hari ini. Ketiga tugas ini adalah merupakan tugas pribadi dan sekaligus tugas organisasi dan sekaligus tugas bangsa. Jadi secara bangsa, secara negara, maka kita harus memasukkan upaya-upaya yad'una ilal khair itu di dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa dan negara melalui program-program legislasi, program-program pembinaan lingkungan, program-program pembinaan kesehatan masyarakat, program-program pemberdayaan. Kita harus bisa memberikan contoh-contoh
Kita harus bisa membuat role model Saya ngapain video sama buat sebagainya. agar Apa ya buat contoh-contoh itu bisa di-expose. menjadi bahagian daripada kehidupan berbangsa. Poin, poin. Sepuluh air di Saya ngapain dulu ya. Perintah untuk biar mengenai air ini terkait dengan perintah bahwa kamu harus menjadi masyarakat yang terbaik yang menjadi contoh bagi umat. Dan strategi dakwah yang terpenting yang tidak akan pernah mampu oleh zaman adalah strategi dakwah memberikan ya dong dari harus dibiasi dengan uswatun contohnya. Oleh karena itu aktivitas dakwah Indonesia akan melahirkan sosok-sosok pribadi-pribadi yang betul-betul bisa menjadi contoh. Pribadi-pribadi yang bisa mempesona umat ini akan akhlak karimah, akan keilmuan, akan keterampilan, akan partisipasinya dalam kehidupan masyarakat. Yang berikan lalu ini. Nah, ini. Harapan ini tentu saja Boleh bawa ini. Iya. Ini apa ya? Video. diletakkan kepada Kopi Pak ya? Enggak, tengok dulu, buka dulu. Oh, di dalamnya banyak lagi. kami yakin Tengok tanggalnya. bahwa setelah diri tadi Oh, iya. dinyatakan telah berkenan Iya. dosa Ini tanggal 21. Oh iya, siap. kelas profesor Jangan dikat ya. dengan Iya, kopi, Pak. dengan kelas Banyak juga, Pak. menyampaikan Potong. Oh iya, udah habis. maka dia boleh terimalah dengan baik dan kembangkanlah ilmu itu sebaiknya. Ini. Oke, oke ya. Setelah kita memberikan contoh, maka banyak orang akan ikut dan kita baru memanage kebaikan-kebaikan untuk pemuliaan kehidupan kita, mengangkat martabat manusia dan memuliakan. Setelah itulah kita baru memberikan evaluasi. Dakwah tanpa evaluasi itu sering tidak mencapai sasaran. Indonesia beragama Islam dari sudah lama benar. Kalau sekarang 1400 tahun ini Islam sudah berada. Dan karena itulah mayoritas penduduk Islam. Nah, persoalan sekarang adalah dakwah kita bukan saja menambah kehidupan, tetapi persoalan utamanya bagaimana merawat umat ini menjadi tetap umat yang solid, umat yang bisa bersatu, dan umat yang Dilihat dulu ada masih ada nggak? Ini persoalan. Karena ini ya? dakwah yang terkait dengan himayatul ummah Cek masih itu ada. adalah merupakan dakwah paling besar yang harus kita laksanakan. Ada nggak? Ada masih ada kan? Tentu sangat panjang. Ada Pak. Masih ada. Iya masih ada nih nggak di cut di kopi. Bapak-bapak, ibu-ibu Iya. yang sekalian, kita mengenal dakwah bil lisan. Kita mengenal dakwah bil lisan. Tahu, tulisan, dan sekarang ditambah medsos. Ya, ekonomi dan itu sangat besar pengaruhnya. Dakwah bil lisan ini harus kita jalankan terus-menerus. Kemudian kita mengenal juga dakwah bil hal.
Inilah yang kita sebut dengan tadi contoh-contoh. Ada role model. Kalau ada desa, kalau belum kita jadikan desa itu desa binaan yang bisa menunjukkan inilah prototip daripada desa Islam, yang bisa menjadi contoh pembangunan desa secara nasional dan menjadi role model daripada pembangunan desa yang sekarang bagus. Di sana para dakwah harus berperan. Contoh-contoh role model dari desa itu bisa prototip daripada desa-desa Indonesia, dan itulah akan menjadi cikal bakal daripada bangsa Indonesia yang makmur sejahtera yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kerja ini kerja besar, tapi kalau tidak dimulai dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tidak mengambil peran utama, maka sebegitu lama kita merdeka di tahun justru bangsa ini kehilangan arah, kehilangan pegangan hidup, dan kita umat Islam dituntut untuk bisa mengembalikan menjadi kewajiban kita untuk menjadikan bangsa ini demokratis. Kalau para tokoh kita menyatakan Pancasila itu adalah hadiah umat Islam untuk bangsa ini, maka kewajiban kita lah merawat sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang betul, bangsa yang religius, bangsa yang berbicara. Ini adalah tugas itu. Bapak-bapak Ibu sekalian, jika saya membeberkan atau menguraikan lebih jauh tentang bagaimana hubungan ini, hubungan dakwah dengan nasib bangsa kita, umat Islam di negara kita, ini akan berlanjut. Tapi kita mengenal juga dakwah Birma. Bagaimana kita mengorganisir kekuatan-kekuatan potensi ekonomi, keuangan umat Islam, para dermawan Islam, para ahlinya, bisa menjadi sokong kudu daripada dakwah. Nas mandiri, amal insani itu sudah berbuat. Ada juga lembaga-lembaga filantropi yang berbuat tapi tersandung dengan persoalan-persoalan, tidak transparansi dan ketersandungan jawab daripada keuangan. Tersandung karena tidak mungkin tidak terbuka dengan baik tersebut dan manajemen yang transparan, sehingga mudah orang untuk menyerangnya, mendiskreditkannya. Model dakwah Birma seperti itu perlu kita review kembali. Peran nas-nas yang ada di Indonesia dan peran MUI, peran daripada bank-bank syariah kita itu perlu direview. Mungkin ke depan kita perlu bank wakaf, karena Rasulullah sebenarnya membangun sistem keuangan itu. Tetapi itulah yang kiranya di negara ini tidak bisa kita kelola. Bukan menyelesaikan masalah, tapi banyak masalah. Oleh karena itu, persoalan manajemen tadi menjadi inti pokok di dalam penyelenggaraan sistem dakwah kita secara itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dakwah kita juga harus menyentuh kaum minoritas. Tadi sudah disebut oleh Pak Antara Ferias seperti apa Islam yang bisa secara nasional, baik birokrasi itu dalam bentuk eksekutif maupun dalam bentuk legislatif, sekarang ini banyak diurus oleh orang tanda jauh dari Islam, bahkan memiliki Islam. Oleh karena itu, ini adalah merupakan bagian daripada dakwah kita ke depan. Bagaimana merubah Islam menjadi hobi Islam. Tidak, dan berubah dari anti benci Islam menjadi sangat sayang sama Islam. Lovely Islam. Itu ini harus kita usahakan. Sekali lagi, memang uswatun hasanah ini adalah satu kunci seperti yang penting. Banyak para dai, tokoh-tokoh Islam yang berhasil mempengaruhi orang lain dari Islam, baik karena pesona keilmuannya, baik karena pesona kepribadiannya, baik karena pesona kedermawannya, baik karena pesona akhlak baik. Saladin mengalahkan Indra Salib karena begitu berkhianat para martir sebagai panglima perang dari Indra Salib. Jatuh saat itu Saladin menyatakan berhentikan perang. Ia langsung datang mengobati para dan ketika sembuh dia bertanya siapa Anda. Dia baru tahu kalau tidak ada musuh yang datang. Apa yang terjadi setelah itu? Tentara Salib diubahkan kembali itu. Saladin perang, menang perang tanpa jadi dia suatu kemanusiaan yang menyebabkan musuhnya tamak dan taksa. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk dari kemenangan para dai Islam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin menutup pembicaraan ini. Tampaknya di era globalisasi dan era informasi 4.0 atau 4.0, dakwah kita harus kita kembangkan menjadi dakwah sistemik. Kalau dakwah secara manajemen mempunyai sistematika yang bagus, planning perencanaan yang sistematis, tetapi strateginya harus kita kembangkan. Sistem. Apa itu dakwah sistemik? Dakwah yang betul-betul bisa menyentuh semua lini kehidupan kita. Kalau tadi ada manusia, tapi yang paling penting lagi, mungkin perlu ada akademi keluarga. Karena dari keluarga sebenarnya Muslim dan Muslim. Strategi-strategi lain dan inovasi-inovasi dakwah lain perlu kita lakukan. Pembentukan keluarga saja itu tidak akan. Dakwah melalui ekonomi saja tidak akan. Dakwah melalui dakwah bil hal saja tidak akan. Dakwah bil kitabi dan medsos saja tidak akan. Dakwah melalui lisan, orasi, mubalik di tiap peringatan hari besar Islam saja itu tidak akan. Kalau tidak disinergikan, inilah yang kita maksud dengan dakwah
sistem. Dakwah melalui kesehatan, dakwah melalui itu, dakwah melalui birokrasi, dan dakwah melalui dan sinergi antara organisasi dakwah perlu dibangun. DDI tidak boleh bekerja sendiri. Bagaimana? Saya sebagai ketua Dewan Suro, Dewan Majelis Suro memandang ke depan DDI harus berusaha bahu dengan semua organisasi dakwah. Kita harus berpegang tangan dengan fakultas-fakultas dakwah, sekolah-sekolah tinggi dakwah yang lain. Kita harus menyatukan langkah visi-misi kita membangun peradaban, membangun Indonesia. Ini sangat penting. Kita tidak boleh eksklusif. Kita harus jadi contoh dari lembaga dakwah yang lain. Oleh karena itu, kewajiban kita membangun manajemen yang profesional, yang transparan, dan akuntabel. Ini sangat sulit. Kita tidak mau Dewan Dakwah Indonesia menjadi sasaran tembak kedua. Mau lokasi karena itu harus kita lakukan manajemen sistem dakwah kita yang profesional, sistem ini yang transformatif, dan manajemen dakwah ini transparan. Penting sekali sehingga betul-betul umat menetapkan kepercayaannya. Kami bisa menjadi pandu dan menjadi pejuang mujahid umat untuk membangun Indonesia. Amin. Saya ingin mengutip ayat Al-Quran yang merupakan landasan revolusi dakwah Rasulullah dalam waktu yang lama itu menyampaikan dakwah secara transaksional dari mulut ke mulut, orang ke orang, secara dan kemudian tibalah waktunya Rasulullah melakukan satu transformasi dakwah, merubah sistem ini menjadi sistem yang ketika ayat Al-Quran sampaikan ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang berada di bawah sini, bangunlah, bangkitlah, dan cerahkanlah kehidupan manusia. Kalau hari ini anak-anak kami sudah keluar dari selimut itu, fa'anzir. Tapi tugasnya masih sebentar lagi ya. Kapan itu? 6 semester lagi. Kalau saya katakan bahwa yang dimaksud di bawah selimut itu adalah orang-orang yang berada di dalam pendidikan, maka selesai. Bangunlah, bangkitlah, cerahkan bangsa ini, rubah bangsa ini. Ada 4 pilar disebutkan di dalam ayat. Pilar yang pertama untuk melakukan perubahan, transformasi dakwah pada rakyat. Warabbaka faqatir. Aku yang dibuat. Agungkan Allah di mana? Mengagungkan Allah bisa lewat semua contoh-contoh yang baik, bisa melalui proyek-proyek yang bagus.
proyek-proyek kebajikan, proyek-proyek kebenaran, proyek-proyek kemanusiaan. Tidak itu dilakukan oleh dan itu sebabnya kalau Tuhan bisa berubah ini dan menjadikan sama manusia untuk mau telat. manusia yang pilar kedua, wasiyabaka fatahhir. Semua yang kamu pakai, semua nikmat Allah yang kamu miliki, nafasmu, badanmu, hartamu, kehidupanmu, keluarga, bangsamu, bersihkan, bersihkan, bersihkan tentunya dari semua ketidakbaikan, dari semua ketidakkebajikan, dari semua ketidakbenaran. Yang ketiga pilihannya berhijrah, hijrahlah dari semua ketidakbaikan, hijrah dari semua ketidakbaikan. Kalau tadi disebutkan bahwa dakwah itu perubahan, lakukan perubahan dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan, dari kesehatan yang tidak baik menjadi kesehatan, dari keluarga yang tidak baik menjadi keluarga, dari pola hidup yang tidak baik berubah menjadi pola hidup yang baik. Kalau kedisiplinan itu adalah inti kemajuan, maka rubahlah. Kalau kejujuran itu adalah kunci peradaban, rubahlah ketidakjujuran itu. Kalau kemelaratan itu menyebabkan kekafiran, rubahlah kemelaratan itu menjadi kemakmuran. Pilar yang keempat, wala kamu tastaksir. Kalau berbuat tuntas, bekerja efisien, efektif, empat pilar yang dipesankan Allah, Allah yang langsung menyampaikan kepada kita. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan saya yang bersemangat, tetapi kita semua ikut bersemangat. Jangan diri yang semangatnya banyak, kita nggak semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayahnya, setelah hidayahnya, inayahnya untuk merealisasikan ini sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu dan mengurus Allah wa ila wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupan sidang oleh Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dengan mengucapkan alhamdulillah dengan bunyi kita membuka dan kita pengukuhan seluruh Akademi Dakwah Indonesia dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan prosesi meninggalkan dua sudah. Hadiri di perjalanan
Ini sebetulnya bilang sangat kata mau bersedia Indonesia. Akhir kali bertemu dengan Allah.